Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sanila Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Habib usulihim wa furihim wa man tasabailihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 71. Bapak bilang ini babnya seru ya. Faslun fi huquqiz zauji. Ini pasal menjelaskan tentang hak-hak suami juga istri pastinya. Nah, kenapa kalian harus tahu ini juga? Ada nggak kalian yang nggak kepikiran udah bujang seumur hidup gitu? Ada nggak? Saya. Wih, jangan ya. Itu nanti kalau kalian membujang seumur hidup itu nanti siapa yang doain kita, ya kan? Iya, nanti kalau kita nggak punya generasi, siapa yang doain kita? Orang lain, ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, kita baca ayatnya dulu ya. Qala ta'ala, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, intinya ayat ini begini. Ini menjelaskan kedudukan suami. Ini kan ayat ini paling populer kan? Jadi ar-rijalu itu laki-laki, para laki-laki itu nanti menjadi pelindung para wanita. Dengan apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi dengan karunia Allah, laki-laki itu menjadi pelindung wanita. Nanti dijelasin di detail di belakang ya. Dan dengan apa lagi? Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan apa yang telah dia belanjakan buat istrinya. Ini ringkasnya begitu. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, istri-istri ini kalau yang baik nanti ya patuh terhadap Allah, menjaga dirinya kalau suaminya lagi nggak ada. Gitu kira-kira. Nah, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna. Nah, kadang-kadang ada istri yang agak nakal sedikit. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya dinasihati. Ini ringkasnya aja ya, nanti detailnya di belakang. Kalau dinasihati nggak mempan, wahjuruhunna fil madaji'i. Dinasihati nggak mempan, tidurnya dipisah aja, jangan ditemenin tidurnya. Kalau nggak mempan juga, wadribuhunna, disuruh pukul, bukan digebukin, bukan. Nanti di belakang dijelasin ya. Pokoknya bahasanya dipukul, bukan berarti digebukin, bukan. Nanti dijelasin. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah nurut ya jangan dipersulit. Ini istrinya udah nurut ya jangan dipersulit. Innallaha kana 'aliyan kabira. Udah ya itu. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana? Apa maksud ayat itu? Qala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi fi kitab Irsadil Muhtaj li Huquqil Azwaji
bil istihadi bihadhil ayati al karimati wa dzakarahu sababun nuzuliha. Kata Mbah Muhammad Amin dalam kitabnya Irsadul Muhtas begini katanya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah yaqumuna 'alaihinna qiyamal wilayati 'alal ra'iyati, bahwa suami-suami, para suami itu adalah seperti seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal apa? Dalam hal melindungi. Ya melindungi, yang rawat, yang ngasih makan, yang ngasih segala macamnya lah. Itu seolah-olah kalau kita Pak Presiden ya. Itu jadi kalau suami itu presiden, istri itu rakyat, seperti rakyat. Jadi urusi semua. Secara umum gitu. Ada nggak yang bandel? Ada, istrinya lagi hamil tinggal pergi. Ada kan gitu. Ini secara umum gitu ya. Harusnya suami itu seperti seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Ya makannya, ya rumahnya, ya pakaiannya, ya sakit diobati. Ya kalau pengen jalan-jalan ya harus jalan-jalan. Jalan-jalan penting nggak? Penting. Oh ya penting. Orang suruh serius-serius butek nanti. Kalau punya duit, tapi kalau duitnya pas-pasan ya jangan maksain. Kalau maksain jalan-jalan bukannya seneng, pulang-pulang ditagih utang. Ya, jadi para suami itu ibarat seorang pemimpin melindungi rakyatnya. Itu undang-undang umumnya begitu. Nah, harusnya seperti itu. Nanti Bapak ada cerita lucu. Kemudian terus bagaimana? Farrajulu yaqumu bimasalihil mar'ati wa tadbiri wa ta'dibi. Nah, kalau sudah seperti itu, maksudnya laksana seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu berarti ya tadi nanggung masalihil mar'ati, segala hal yang membuat baik istrinya tanggungannya. Wa tadbiri, ngajarin, diskusi dan lain-lain. Wa ta'dibi, mulang tata krama. Nah, termasuklah itu ya. Jadi ngajarin ngaji, itu tugas suami itu. Kal, awas lu kal. Kecuali istri-istrinya udah pinter kayak kalian, nanti udah pinter nih, enak suaminya. Nggak usah ngajarin ngaji ya. Minta ganti ongkosnya. Nah, ongkosnya aja, ongkos ngajinya. Ya jangan begitu juga ya. Kemudian yang berikutnya wa yastahidu fi hifdhiha wa yastahidu fi hifdhiha, dan harus serius menjaganya. Walama asbatal qiyama ala nisa'il rijali bayyana as-sababa bi amroini. Nah, sebenarnya kalau sudah ditetapkan begitu, maksudnya yang tadi ya, seperti pemimpin terhadap rakyatnya, kalau dihitung-hitung ada dua hal yang menjadi sebabnya. Apa itu? Ahaduhuma wahabiyun wathani kasbiyun. Yang pertama istilahnya wahabi. Wahabi itu sesuatu yang kalian lakukan tanpa kerja keras kalian. Jadi kalian udah dikasih anugerah tanpa kalian susah payah. Yang kedua kasbi. Kasbi itu sesuatu yang kalian usahakan dulu. Misalnya punya kerjaan. Dapat uang nggak kalau nggak kerja? Nggak, itu namanya kasbi. Nah, kalau yang wahabi itu misalnya pendengaranmu bagus, penglihatanmu bagus. Tadinya kamu mengusahakan itu enggak? Enggak. Itu wahabi namanya. Murni karunia Allah. Itu wahabi. Nah, kita lihat berikutnya.
Waqad dzakara al-awwala biqouli bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama adalah tadi, dengan apa para suami-suami itu ngurusin istrinya, ngelindungin istrinya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang telah dikaruniakan Allah tanpa mengusahakan, tanpa susah payah mengusahakan. Apa maksudnya? Annallaha faddala ar-rijala 'alan nisa'i bi umurin, adalah dengan sesuatu yang seorang laki-laki itu punya yang tidak dipunyai oleh para wanita, begitu kira-kira. Apa misalnya? Minha ziyadatul akli wa dini. Ini teori umumnya loh ya. Biasanya kalau laki-laki itu pikiran dan agamanya lebih kuat dibanding perempuan. Walaupun bisa jadi sebaliknya, tapi secara umum seperti itu. Nah, pinter, cerdas itu diusahakan nggak awalnya? Enggak. Kalau pemain bola seperti Messi sama Ronaldo, konon katanya kalau Messi itu asli bakat alam, bakat alamnya emang gitu. Jadi nggak terlalu banyak latihan, yang memang udah jos begitu. Sedangkan yang satunya Ronaldo Kerja keras. itu karena kerja kerasnya, akhirnya jadi setarakan. Nah, jadi setara. Jadi kalau Ronaldo itu katanya kalau latihan orang belum datang dia udah datang. Kalau pulang orang udah pulang dia belum Pulang. Nah itu contohnya kira-kira. Apalagi wa husni tadbiri, biasanya punya planning yang lebih baik dibanding perempuan. Biasanya soalnya perempuan itu kan kalau apa-apa umumnya mendahulukan perasaan daripada itu. Nah, misalnya apa, enggak enak jangan. Itu perempuan kebanyakan itunya. Jadi yang berperan itu kebanyakan hatinya. Jadi orang begitu nggak bisa jadi ini. Oh, kita sebutin aja. Wa mazidil quwati fil a'mali. Oh, lebih kuat kalau soal pekerjaan, ngangkutin pasir, ngangkutin gabah, ngangkutin itu, masa iya orang perempuan. Ada, tapi kebalikannya ada. Di kampung bapak itu kalau musim kemarau itu kan apa ya, susah air. Nanti dibalik posisinya dibalik. Jadi yang kerja keras istrinya. Yang lebih sedih lagi itu di kampung bapak, nggak boleh nyebutin merek ini ya. Ada yang begini, istrinya kerja di luar negeri, ya kan? Suaminya di rumah. Yang terlalu ongkang-ongkang kaki sebenarnya enggak, tapi kerja sedapat-dapatnya. Ada juga yang bandel, dikirimi duit istrinya bukan buat anak-anaknya, buat pacaran lagi. Ada yang begitu. Nah, untuk bila jangan sampai amit-amit jabang bayi ya, amit-amit jabang bayi. Ada yang begitu. Padahal teorinya harusnya kan laki-laki itu yang harus kerja keras, yang berangkat perang, yang nyari duit itu. Iya. Ada yang kebalik begitu. Ya itu nasib, bagaimana? Sebenarnya bukan nasib juga, ngoco suami-suaminya yang agak segleng ya, agak kurang ajar ya. Ada yang gitu, dikirimin duit bukan yang buat belanja, buat nikah lagi, kurang ajar gak? Kalau jadi ini kalau orang Jawa Timur kira diisi radio FM perutnya, setel dangdut dari jauh, ya. Masa? Iya. Oke, lanjut. Apalagi wa taati wa iqamati sya'airi. Dan cenderung kalau laki-laki itu lebih lengkap agamanya. Misalnya gini, kalian puasanya penuh, yang perempuan? Enggak, laki-laki penuh. Nah, itu nih dari sononya begitu, kita gak bisa pilih. Laki penuh Pak, laki penuh, yang penuh tapi
Yang bandel banyak juga. Laki puasa Ini penuh. kita nggak ngomongin per orang ya, pokoknya secara umum gitu. Jadi perempuan nggak bisa karena ada bulan yang datang. Nah, berkurang. Sholatnya sepanjang hidup penuh, walaupun kadang-kadang kodok. Perempuan nggak bisa. Apalagi kalau haid 7 hari. 7 hari kalian kehilangan 5 waktu. 5 kali 7 berapa? 35 kali sholat. Laki-laki dapat terus. Tetap aja nilainya. Iya apa enggak? Ya. Itu kalau sebulan. Lah kalau setahun? Setahun 12 kali 35 berapa? Ah, jangan balik matematik lagi, nanti kalian pusing. Ya. Banyak. Kalau setahun, kalau 60 tahun, nah tuh banyak. Jadi ya memang itu yang diberikan Allah gitu ya. Ya sudah, bagaimana? Wa husni tadbir udah tadi ya. Terus wal wilayati wa syahadati. Terus hal kekuasaan, terus jadi saksi. Jadi saksi juga kalau laki-laki cukup 2. Kalau perempuan 1 berbanding 2. Jadi misalnya jadi saksi kalau laki-laki kan 2. Kalau misalnya 1 laki-laki harus sama 2 perempuan. Nah, nanti lebih detailnya ya bab itu nanti. Wa wujubil jihati. Kalau laki-laki wajib perang. Jadi kalau misalnya negara kredit terus ada wajib militer, laki-laki wajib militer. Perempuan enggak. Sip. Kecuali Cut Nyadin dan kawan-kawan ya. Maksudnya secara umum, ini kita bicara secara umum ya. Wal Jum'ati, laki-laki wajib Jumat, perempuan enggak. Walaupun kalau Jumatan dulunya enggak usah, paham kan? Waziyat fil a'mali waziyadati ya, waziyadatin nasibi fil mirathi. Hal waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya ketentuannya begitu, kita nggak bisa protes ya. Maksudnya kelebihan laki-laki yang murni karunia itu. Yang terakhir apa itu? Wal intisabi. Semua keturunan itu dicantolkan jadi nasabnya itu ke bapaknya, bukan ke mamanya. Haikal bin Sugiono misalnya, Hervita binti, bapaknya yang disebut, bukan mamanya ya. Udah itu ya, udah. Jadi apa tadi? Itu yang pertama. Summa dzakarosani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian yang kedua, kenapa? Oke, yang kedua sekarang yang kedua. Itu yang tanpa diusahakan, yang dapat karunia. Sekarang yang kedua. Summa dzakarosani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihim. Menjaga istrinya itu dengan apa? Dengan apa yang telah dia belanjakan dari hartanya. Apa itu? Bisa babima akhraju fi nikahihinna min amwalihim. Jadi apa itu misalnya? Nah ini kalian disebutin ini adalah dengan semua yang telah dikeluarkan untuk belanja istrinya, mulai dari pernikahannya. Awas ini, berarti yang wajib biaya pernikahan siapa? Suami, enak aja, suami ya. Jadi kalian kalau belum punya tabungan udah di banyak, nah tuh naik kasihan istrinya. Kecuali bapak ya, bapak masih mahasiswa, jadi dapat keringanan. Ya, udah jangan diceritain, malu nanti. Ya, min awalim. Terus fil muhuri, mahar mas kawin ya, wan nafaqati, dan uang belanja. Suma qasamahunna ala qismaini. Nah sekarang balik. Jadi maksudnya melindungi istrinya itu dengan karunia dan dengan yang telah diusahakan. Misalkan yang tadi nyariin uang, nyariin segala macam. Nah sekarang kebalikannya. Sekarang kita bahas istri, para istri. Summa qasamahunna ala qismaini.
Nah, istri-istri itu kalau dilihat sebenarnya cuma ada dua. Apa itu? Fadzakarul awwala biqouli fassolihatu minhunna qanitatun. Yang pertama adalah istri yang solihah. Apa itu? Qanitatun ay mutiun li azwajihinna. Istri solehah itu adalah istri yang taat sama suaminya. Tentu taat pada Allah dulu, tentu ya. Jangan mentang-mentang taat, suaminya nyuruh nyolong jemuran, nyolong juga ya, jangan, nggak boleh ya. Tuh kayaknya kita nggak kuat beli baju yang itu, ya itu bagus, colong aja lah. Nah, itu suami gendeng itu. Suaminya gendeng ya, ngerti gendeng? Edan, Gemblung. ya, ya gemblung boleh. Iya ya. Kemudian hafidhatun lil ghaibi, menjaga diri kalau suaminya tidak ada. Apa maksudnya? Ai lima yajibu alaihina hifdhuhu fi hali ghaibihi. Fi hali ghaibati azwajihinna adalah istri yang menjaga diri kalau suaminya tidak ada. Apa yang harus dijaga? Minal buyuti wal furuji wal amwali. Rumahnya, harga dirinya, dan harta bendanya. Jangan suaminya pergi, dia ikut pergi, rumahnya ditinggal. Lah baru-baru kan ada itu, ini suami istri gemblung. Anaknya sekitar umur 4 tahun ditinggal liburan 9 hari apa 10 hari. Ada kan ini? 16 ya? 16. Nah ya itu. Aduh, ada orang begitu ya. Ada yang ngomongin ngeri anu apa? Aduh, ser-seran rasanya. Udah itu ya. Jadi kalau suaminya pergi, rumahnya jagain. Jangan suaminya pergi baru berapa jam, wah ini suami pergi nggak ada, pergi juga. Oh ya edan itu, nanti rumahnya kemalingan siapa yang tanggung jawab? Belum. Harga dirinya. Ini aduh, bapak ngomongnya harus kasar ini ya. Nanti kalian kalau suaminya pergi kerja, jangan temannya suruh main. Teman-teman cowoknya maksudnya. Kalau teman-teman ceweknya mau masak mau apa ya silahkan ya. Kemudian wal amwal, harta suaminya dijagain. Jangan suaminya pergi, tetangganya dipanggilin, dibagi-bagi semua, habis duitnya. Jangan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun. Ini adalah ciri-ciri istri yang baik itu yang seperti apa? Khairun nisa'i imra'atun idza narata ilaiha sarratka, adalah istri yang ketika kamu melihat rasanya seneng. Itu nggak perlu jelek, nggak perlu ini. Jadi bukan cantik, tapi adalah istri-istri yang kalau kita ngelihat itu kita seneng, hati kita seneng. Ya, hati kita seneng. Terus apa lagi? Itu istri yang baik itu. Terus apa lagi? Wa in amartaha atau akka. Sedikit lagi. Harus sampai titik, maksud tengah jalan begini. Ya tukang belnya aja ya. Kalau disuruh, maksudnya dimintain. Suruh itu bukan disuruh-suruh. Bukan itu ya. Itu mah kejahatan perang juga kalau itu. Kalau dimintain tolong, ini oke lah, taat gitu. Misalnya suruh, mama tolong ambilin minum dong. Ambil aja sendiri. Emang punya kaki apa? Oh ya jangan gitu. Itu enggak. Apa kadang-kadang yang sepele itu kadang-kadang bikin kita seneng. Tadi ya. Jadi kalau kita lihat membuat kita seneng, kalau disuruh dimintain tolong lah, jangan disuruh. Bahasanya kayak gimana? Minta tolong. Wa in hitta anha hafadhatka fi malika wa nafsiha. Kalau kamu pergi, dia pandai menjaga dirinya dan menjaga harta kalian. Harta kalian itu ya, anak itu harta juga kan. Sumatalal ayat.
Sumatala al ayata, suaminya pergi udah beres semua, ngaji baca Quran. Waduh, itu suaminya kalau datang denger itu kayak ketiban bulan, ngerti gak? Ngerti ketiban bulan? Bukan ketiban bulan kepeng ya, bukan. Maksudnya itu warungnya yang wis paling top lah itu men. Jadi kalau suaminya pergi terus pulang-pulang udah beres semua, dimasakin enak ini, terus kita ngintip di wah lagi ngaji. Waduh, rasanya itu surga nggak penting lah itu kayaknya. Nah, itu surga juga. Nah, itu suaminya kalau dapat apa dikasih semua udah. Ya. Udah ya, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutin lagi terusannya. Wa dzakaral qisma asani biqaulihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.